menyediakan ya pelayanan kesehatan kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik nanti menyangkut eh, program-program preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif ya. Itu menyangkut semua ya sistem ya, baik sistem terkait dengan salah satunya itu anggaran yang digunakan untuk ya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, topik bahasan kita nanti ini berkaitan dengan bagaimana model pembiayaan kesehatan, ya, sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia dan analisis terkait biaya kesehatan. Baik, untuk pembiayaan kesehatan maka sesuai dengan kondisi sistem kesehatan sekarang itu bahwa pembiayaan salah satunya ya tentang sistem kesehatan itu berkaitan dengan pembiayaan ya financing, kemudian pembayaran, bagaimana kita menganggarkan biaya untuk pelayanan kesehatan, paymentnya, kemudian pengorganisasian, regulasi dan promotionnya, ya. Jadi ini semua jadi aspek terkait dengan eh, semua ini itu menyangkut pada bagaimana aksesnya, ya, akses pelayanannya, kualitas dan efisiensi. Jadi semua sumber anggaran atau terkait dengan pembiayaan ini itu bisa diakses ya. Itu terkait akses pelayanan kesehatannya maupun kualitas pelayanan kesehatannya dan bagaimana mengefisiensi semua sistem pelayanan kesehatan itu sehingga ini kita hitung dengan biaya ya, kosnya berapa yang dibutuhkan untuk kita bisa menyelenggarakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang baik. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya ini semuanya adalah dalam rangka untuk menciptakan status kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian kepuasan masyarakat dan resiko ya, proteksi terhadap resiko. Nah, ini dalam proses ini semua dalam keseluruhan bagaimana itu menjamin bahwa pembiayaan ya yang berkeadilan tadi itu diharapkan bisa memenuhi semua ya lapisan masyarakat. Jadi tidak melihat pada aspek yang apa akses masyarakat baik itu masyarakat mampu atau tidak mampu ya, baik itu masyarakat golongan menengah ke atas atau bawah, baik itu tua atau muda ya, itu tidak melihat seperti itu. Jadi ini harus berdasarkan rasa keadilan, ekuitas ya. Ya, ekuitas. Jadi ini mencakup semua masyarakat tanpa harus memandang tingkat ekonomi ya, tingkat apa pendidikan ya atau usia dan sebagainya ya. Jadi ini menggambar menyangkut terkait dengan sistem pembiayaan kesehatan. Nah, biaya kesehatan itu adalah anggaran atau dana yang harus disediakan untuk menyerahkan atau dan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga dan masyarakat. Ya, kalau kita bicara tentang biaya kesehatan itu berarti ada dana atau ya, uang yang harus anggaran yang harus disediakan untuk menyelenggarakan memanfaatkan berbagai upaya kesehatan ya untuk bisa diakses oleh perorangan, keluarga dan masyarakat. Nah, pengertian biaya kesehatan ada dua ya. Jadi biaya kesehatan itu dari sisi provider maupun dari sisi konsumen. Provider itu penyedia layanan. Biaya kesehatan ya untuk penyelenggara ya menyelenggarakan pelayanan ya secara paripurna itu adalah dikelola atau merupakan tanggung jawab dari pemerintah maupun swasta. Jadi biaya pelayanan kesehatan dari sisi penyedianya ya, penyedia layanannya, providernya. Nah, biaya kesehatan bagi konsumen itu adalah bagaimana dana yang dikeluarkan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Jadi dalam rangka untuk konsumen itu bisa mengakses ya fasilitas pelayanan kesehatan itu berapa besarnya dana itu ya. Jadi konsumen ini adalah masyarakat pengguna pelayanan. Begitu ya. Jadi dana itu dibagi menjadi apa dikelompokkan ada dua dari perspektif provider maupun perspektif konsumen. Nah, dalam
pengertian ini, ya, kita pasti akan melihat bagaimana kita mengumpulkan, ya, mendap jadi dana itu dikumpulkan di mana sih? Sebenarnya ada poolingnya, ya. Jadi kalau kita melihat tadi, ya, dari pendanaan itu, dari biaya yang dikeluarkan itu, pasti biaya itu harus ada anggaran. Anggaran itu didapat dari mana, ya? Jadi ada sisi revenue, revenue ya dari pendapatannya, dari sisi kemudian poolingnya, dari sisi juga terkait dengan pembiayaannya, pembayarannya, penggunaannya, processingnya ya, pembelanjanya untuk apa ya. Nah, untuk poolingnya itu yang paling besar di sini. Kalau kita lihat pool dari sisi pelayanan kesehatan itu ada dua ya. Itu ada Kemenkes dan ada dari pemerintah dan ada dari BPJS ya, BPJS Kesehatan. Kalau dari pemerintah ya, dari pemerintah itu melalui APBN ya. Dan di sini untuk biaya pelayanan kesehatan itu melalui Kemenkes atau biaya yang dari kementerian yang lain itu ada ya. Baik Kemenkes ya maupun dari kementerian yang lain. Dana itu kan masuk di dalam sistem pelayanan kesehatan apa itu biaya anggaran untuk pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah BPJS Kesehatan ya. Jadi pemerintah itu juga menganggarkan biaya pelayanan melalui BPJS ya menampung biaya itu dari kementerian ada dua ya di pelayanan kesehatan ya baik dari Kemenkes ya yang di sini pemerintah melalui Kemenkes maupun kementerian yang lain atau melalui BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu ada program PBI maupun non PBI maupun non PBI mandiri ya. PBI itu penerima bantuan iuran. Yang ini semuanya ada anggaran untuk peserta PBI ya yang mendapatkan iuran itu orang-orang yang tergolong ya tidak mampu atau mereka dapat apa jam kesmas dulu ya atau mereka ini eh, ya dapat kartu itu ya kartu peserta PBI ya penerima bantuan iuran. Kemudian ada non PBI yang mana ini dibiayai oleh ya peserta maupun apa institusinya ya. Jadi dipotongkan dan kemudian non PBI mandiri ini yang membayar sendiri ya. Non PBI tapi dia eh, mandiri jadi dia sendiri yang pesertanya membayar sendiri yang tidak ada kaitan dengan institusi ya atau corporate ya perusahaan itu ya. Ini pengertian untuk pengelompokan pengumpulan dana ininya. Apa? Dana tadi. Ya, kalau kita jabarkan lebih lanjut, ada revenue collection ya, atau sumber biaya kesehatan ini bisa berasal dari mana ya? Itu dari pemerintah ya, kemudian ada yang dari masyarakat ya. Yang pemerintah ini itu ada yang tadi ya, berdasarkan pengelompokannya itu ada dari pemerintah pusat itu melalui APBN ya impres subsidi bantuan bentar, bentar. Si ngajar ngajar si ngajar aku ngajar ngajar WA ya WA iya WA iya WA si ngajar iya ya. Jadi itu bisa dari pemerintah ya itu sebagian juga ditanggung oleh masyarakat ya sumber biaya pembiayaan kesehatan itu bisa dari pemerintah ini itu bisa bersumber dari pemerintah pusat ya. Kemudian dana dari departemen lain, kementerian lain tadi, Kemendagri, Depsos, Depnaker, ya, bersumber dari Depkes tadi ada BUMN ya, terus dan dari APBD tingkat satu, tingkat dua, ya, ini yang dari pemerintah. Kemudian yang ditanggung masyarakat itu yang out of pocket dari uang yang dikeluarkan oleh masyarakat, ya, terus pengeluaran oleh perusahaan swasta, ya, kemudian pengeluaran pelayanan kesehatan atau biaya asuransi kesehatan swasta ya. Jadi yang ditanggung masyarakat ini ada yang dari perusahaan swasta, ada yang dari asuransi kesehatan swasta. Ya, ini berdasarkan eh,
dana yang koleksi dari dari ya masyarakat maupun dari pemerintah. Itu ya. Ini tentang sumber pembiayaan kesehatan. Nah, bagaimana alurnya, prosesnya tadi ya. Jadi dana itu setelah dikumpulkan ya, terus tadi dana ada pooling, ada collectingnya, ada peng, apa ya, penerimanya, pengelompokan poolingnya itu di di mana kantong-kantongnya tadi ya. Jadi dana itu ada dapat dari pemerintah, dari pajak ya, dari penjualan sumber daya ya, terus hibah ya, pinjaman, asuransi swasta ya, bisa seperti ini ya. Nah, ini kemudian dari pendapatan ini itu dimasukkan dalam penggabungan tadi ya, penggabungan, terus kemudian ini akan dikeluarkan pada mana ya, pada kalau kita gambarkan seperti ini dia bisa dialokasikan, dikeluarkan melalui lembaga pemerintah ya, asuransi sosial, organisasi pemberi kerja, individu atau rumah tangga tadi, ya. Ini diberikan kepada penggunaannya untuk apa ya? Nah, di sini masuk ke penyedia layanan, ya, penyedia publik maupun swasta. Jadi kalau kita lihat bagaimana eh, dana itu ya didapat, kemudian dikumpulkan ya, kemudian dialokasikan ya kepada siapa, ini ada seperti ini ya. Jadi nanti yang mendapatkan adalah bisa eh, penyedia itu bisa pemerintah ya maupun swasta ya, penyedia untuk penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatannya maksudnya ya. Jadi bisa nanti yang pemerintah itu bisa masuk, yang ini adalah fasilitas kesehatan ya, primer FKTP maupun sekunder ya, maupun tersier tadi ya, fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan gitu ya, baik itu oleh dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Gitu ya. Jadi kira-kira begitu untuk alur apa, pendanaan pembiayaan kesehatan itu ya. Nah ini, jadi biaya kesehatan itu dipakai untuk apa ya? Jadi pembiayaan kesehatan itu biaya itu bisa digunakan untuk pelayanan ya, pelayanan kedokteran ya, pelayanan apa pengobatan ya, untuk kesehatan perorangan ya, baik itu meliputi kuratif dan rehabilitatif ya, maupun biaya pelayanan itu berupa promotif atau preventif ya, untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Itu biaya kesehatan digunakan untuk itu ya. Baik itu dilakukan secara tunai atau asuransi kesehatan ya, maupun disediakan pemerintah bentuk anggaran program kesehatan ya. Jadi kalau pelayanan itu masih dibayar kayak apa, berupa tunai atau melalui ya biayaan asuransi ya, dalam hal ini bisa langsung dibayar oleh peserta ataupun oleh asuransi ya secara langsung, atau biaya pelayanan kesehatan masyarakat itu berupa program ya, berupa anggaran terkait program kesehatan ya. Seperti itu. Nah, ini gambar tentang pemanfaatan pembiayanya. Kemudian mekanisme pembiayaan kesehatan itu bisa tersentralisasi maupun desentralisasi ya. Jadi sentralisasi itu semua pembiayaan itu melalui anggarannya ada di pusat ya. Jadi menyediakan semua biaya kesehatan. Ya, seperti dulu ketika vaksin ya, ketika vaksin. Dulu ada program ketika vaksin COVID itu, maka ya semua biaya pelayanan itu diserahkan kepada pusat ya, untuk pengadaan vaksin itu kan semua di handle oleh pusat ya, sentralisasi ya. Ini semuanya dananya diambil oleh pusat. Namun untuk pelayanan itu ya, jadi sudah ada peraturan eh, presiden waktu itu bagaimana mengalokasikan anggaran biaya kesehatan semua. Jadi dana-dana kementerian yang
lain itu sudah ditarik semua untuk pelayanan COVID ya, untuk pembiayaan COVID. Sehingga di situ ada kebijakan sentralisasi, kemudian desentralisasi terkait terkait juga itu berhubungan dengan mungkin ada pengalokasian dana yang diserahkan kepada daerah ya. Jadi otonomi ini Pemda diberi kewenangan mengatur ya punya kesehatan. Ini semuanya ada Pemda. Kemudian semi otonom Pemda itu punya tanggung jawab peraturan saja, pemerintah bisa baik mengatur menjalankan pembiayaan kesehatan. Jadi ada sifatnya yang sentralisasi, ada yang desentralisasi. Gitu ya. Baik, di sini jelas nggak terkait dengan pembiayaan kesehatan? Ada pertanyaan nggak? Mungkin belum ada. Halo? Monggo diskusikan. Kalau nggak jelas nanti kita lanjut nanti tambah nggak nggak jelas nanti. Ya Pak, dari penjelasan tentang pembiayaan kesehatan tadi Melek, ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan. masih belum ada dokter. Aduh, Teman-teman, jelas ya. Kira-kira loh, sudah ada gambaran. sih. Ya. Kalau kita lihat model pembiayaan itu ada model asuransi ya, sosial ya, asuransi sosial. Artinya gini, ini untuk Van Bismarck ya, jadi ya, berkaitan dengan model asuransi sekarang yang sedang kita lakukan ini. Cuman begini, kalau ini itu memungkinkan apa semua cakupan ya, semua penduduk itu dijamin ya 100% ya. Ya. Jadi ini berlaku dengan pola semua jaminan sosial itu berlaku untuk semua penduduk dan itu ditanggung oleh pemerintah, gitu ya. Ini anu sih, ini ada pencakup semua 100% penduduk, namun ini melibatkan beberapa komponen di dalam menyelenggarakan ini ya. Ini dilakukan di Prancis, Belgia, Belanda, Jepang, Swiss. Ini sama dengan kita sebenarnya. Jadi gini, untuk pembiayaannya itu tidak 100% pemerintah ya. Jadi tidak 100% pemerintah ya. Namun ini juga ditanggung oleh pemerintah ya, pemberi kerja ya, perusahaan atau pemberi kerja dan peserta masyarakat ya. Di sini ada tanggung bersama ya dari model seperti ini sehingga ini sifatnya itu seperti gotong royong ya, gotong royong ya. Jadi ada perusahaan pemberi kerja juga, ada pemerintah juga memberi kontribusi di sini ya, yang seperti sekarang ini. Kemudian ada seperti di Indonesia saat ini ya, kemudian ada dari pekerjanya. Jadi kalau misalkan eh, dari pesertanya sendiri, dari masyarakatnya. Misal kita bekerja di satu institusi, ya, itu pemberi kerja itu menanggung. Jadi diambil sekian persen ya dari kalau tidak salah 4% atau ya kalau tidak salah. Jadi 1%-nya itu diambil dari gajinya karyawan, terus 3%-nya diambil dari ini institusinya pemberi kerja, ya.
itu dibayarkan sesuai dengan gajinya. Persentase 4%-nya itu nanti diambilkan untuk biaya pelayanan kesehatan, jaminan asuransi kesehatan untuk pekerja, ya. Sedangkan untuk masyarakat mandiri atau yang mungkin peserta mandiri itu mereka membayar premi, ya, premi seperti itu. Nah, untuk pemerintah itu mereka membayar menyediakan anggaran APBN, ya, baik untuk PBI maupun yang berkaitan dengan yang lain-lain, ya. Itu ada yang bantuan-bantuan yang lain untuk menambah pelayanan kesehatan itu, ya, pelayanan kesehatan. Itu yang asuransi kesehatan sosial. Sedangkan asuransi komersial kita tahu bahwa ini seperti halnya di, ya, negara-negara maju yang memang murni ini komersial ini adalah ada asuransi yang swasta yang menyelenggarakan, sehingga ini beresiko besar, ya, dalam eh, memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, ya. Jadi ini kemungkinan gagalnya itu tinggi, ya, peluang moral hazard karena orang-orang yang biasanya di asuransi swasta itu kan menghitungnya itu eh, komersial itu menghitungnya berdasarkan manfaatnya itu dilihat pada besaran premi dan manfaat apa yang diambil nanti, ya, itu menentukan untuk nanti besarnya premi, ya. Sedangkan model National Health Service ini yang di Inggris, ya, Spanyol, Selandia Baru ini murni ditanggung oleh pemerintah pembiayaannya, ya. Jadi 100% itu masyarakat tercakup, ya. Jadi kalau tadi komersial itu 38 tidak semuanya bisa tercakup. Kalau ini murni 100% bisa mencakup semua masyarakat, tapi yang menjamin pembiayaannya itu adalah full, itu semuanya adalah pemerintah, ya. Jadi bebannya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini menjadi beban berat pemerintah, ya. Biasanya ini ada di Spanyol, Selandia Baru dan sebagian Skandinavia. Model National Health Service ini. Jadi kalau ini yang kita gunakan sekarang di Indonesia itu mengadopsi yang mana? Ya, kita pakai yang asuransi sosial tadi, ya, BPJS contohnya, ya. Itu kalau kemarin-kemarin sebelum BPJS itu banyak asuransi komersial, ya, banyak asuransi komersial. Tapi setelah BPJS itu menanggung semua masyarakat, sehingga banyak asuransi-asuransi sosial itu yang apa itu bertumbangan, ya, yang hilang, apa itu yang gagal, ya, karena mereka tidak mendapatkan nasabah karena kesulitan mendapatkan nasabah, ya. Jadi kalau asuransi kecil, tapi kecuali asuransi yang sudah besar, ya, seperti Lipo, seperti itu kan besar. Namun asuransi swasta itu nanti bisa menjamin pelayanan kesehatan bersama dengan asuransi sosial nanti yang BPJS. Jadi ada koordinasi manfaat. Bisa seperti itu. Jadi bisa digunakan bersama-sama. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi. Kalau enggak, mereka kebanyakan akan gagal, ya, mendapatkan membiayai masyarakatnya, ya, sebagaimana di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Kenapa? Karena tadi, ya, asuransi komersial itu tidak bisa menjamin semua pelayanan kesehatan, ya, termasuk juga berhitung pada apa nilai yang cukup besar, biasanya begitu untuk preminya, ya. Nah, maka itu kalau kita kelompokkan lagi, ya, pembiayaan itu ada 5, ya. Dari model pembiayaan kesehatan itu ada secara langsung, direct payment by patient, ya. Jadi pembiayaan itu berdasarkan apa yang, ya, apa pelayanan yang dilakukan, pembayaran dilakukan langsung oleh pasiennya berdasarkan pelayanan yang diterima, ya. Ya, ini pembayar oleh pengguna, user payment ini bisa pengguna ini kan macam-macam, ya. Ini bukan hanya pasien, tapi pemberi, bisa apa itu pemberi kerja, ya. Jadi usernya itu bisa pemberi kerja juga bisa, ya. Jadi nanti diklaimkan ke, ya, diklaimkan ke ininya perusahaannya seperti itu, ya. Kemudian pembiayaan berbasis tabungan. Jadi yang ini itu berdasarkan, ya, biasanya orang itu nabung dulu untuk melakukan apa itu pembayaran kesehatan, ya. Jadi
Kalau tabungan ini kalau hanya pasien-pasien yang berobat rawat jalan aja masih mungkin bisa mencakup. Tapi kalau pasien yang biaya tinggi ini akan menguras tabungan. Ini mungkin juga tidak bisa memenuhi semuanya. Terus pembiayaan informal, ya. Informal ini termasuk di sini apa itu? Berarti ya orang bayar dengan ini ya benda barang ya. Kalau dulu kan dikenal ya kalau orang berobat dengan mbak pisah itu ya. Ini tukar menukar barang dengan jasa ya. Jadi ada seperti itu pembiayaan informal ya. Jadi ini pun juga tidak bisa menanggung biaya yang besar. Yang terakhir adalah asuransi. Ya, pembiayaan berdasarkan asuransi. Asuransi kan ada pihak penjamin tadi ya. Ada pihak ketiga yang menjamin untuk pembiayaan. Ya, ya ini dananya itu diambil berdasarkan iuran peserta tadi ya. Seperti itu. Nah, ini beda tadi, asuransi sosial atau asuransi komersial kan gitu ya. Nah, itu ada pengembangan seperti itu. Lanjut. Jadi bagaimana pembiayaan kesehatan di Indonesia ya. Jadi ada sumber pendapatan tadi ya, revenue collectionnya tadi yang sampai bilang. Jadi pajak ya, dari pendapatan non pajak ya, sumber daya alam, dari sumber asing melalui pemerintah hibah itu bisa ya, hibah ya. Kemudian dari kantong pribadi atau pocket tadi ya. Pengumpulannya gimana? Pengumpulan tunggal atau pengumpulan campuran? Single pool atau multiple pool. Jadi kalau single pool itu seperti tadi ya, dikumpulkan di mana ya, di situ. Jadi dana-dana tadi kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan yang pengumpul pooling terbesar itu ada di kementerian ya, dikumpulkan di anggarannya siapa itu ya, di kementerian atau di BPJS Kesehatan tadi ya. Seperti itu. Itu yang terbesar ya. Kemudian pembelian ya. Jadi digunakan untuk apa ya? Jadi di sini ada universal universal UHC ya. Jadi mencakup semua pelayanan kesehatan untuk masyarakat ya. Persyaratan akreditasi untuk penyedia ini untuk beberapa penyedia pelayanan kesehatan itu harus terakreditasi ya. Ya. Jadi pelayanan kesehatan yang sekarang ini kalau tidak terakreditasi itu mereka tidak bisa bekerjasama dengan BPJS gitu ya. Ya, model pembayaran penyedia bisa kapitasi ya, inat DRJ ya, fee for service ya, seperti itu ya. Jadi ini beberapa manfaatnya, cakupannya ya bisa tergantung ya, bisa luas atau terbatas ya. Perlindungan keuangannya ini untuk apa ya, berdasarkan untuk kasus-kasus yang katastrofik atau ya kasus-kasus penyakit-penyakit yang memang harus apa ditangani saat itu. Kemudian pemanfaatan ya, ini penggunaan jasanya pada tingkat kelompok rentan. Jadi untuk asuransi ini ya karena tadi karena ini biasanya digunakan mereka yang sakit ya. Untuk yang sehat kan asuransi itu nggak nanggung orang sehat ya. Mereka banyak nanggung orang sakit. Sebenarnya du- bisa diusulkan kapan hari itu untuk general check up ya. Itu mestinya ada di situ ya. Cuman ini masih terbatas ya karena anggaran pelayanan kesehatan itu hanya dikhususkan untuk tadi ya program apa kuratif ya, kuratif rehabilitatif. Sedangkan untuk promotif dan preventif itu terbatas. Memang ada ya untuk pengembangan seperti vaksin ya tadi ya. Tapi kalau untuk kapan hari untuk vaksin rencana ya itu masih belum meluas. Seperti vaksin untuk hepatitis itu kapan hari itu diusulkan untuk bisa dimasukkan.
Tapi ini masih belum terlaksana ya. Untuk untuk apa peserta maupun untuk petugas kesehatan ya untuk petugas kesehatan karena dananya cukup besar. Baik, ada pertanyaan di sini. Nah, sepertinya belum ada Rubda. Belum. Kita lanjut ya. Monggo, enggak apa-apa diskusi kalau enggak jelas ya. Silakan. Nah, ini manajemen manajemen pembiayaan kesehatan ya. Ini membuat satu perencanaan. Ya, kita gambarkan bahwa kita sebelum melakukan pembiayaan kan ada rencana. Rencana itu yang berkaitan dengan apa nanti program ya. Sebelum rencana kita harus melihat dulu analisa situasinya. Ya, situasi itu berdasarkan kinerja, faktor risiko lingkungan, faktor risiko perilaku. Ya, jadi ini nanti menyangkut dengan program kegiatan ya. Jadi kalau kita ngomong program, contohnya kita melakukan imunisasi polio, kegiatannya apa? Pencatatan sasaran, inputnya apa? Vaksin, ya, seperti itu. Jadi ada satu proses dalam membuat satu perencanaan. Terus mengidentifikasi kegiatan, ya, kegiatan langsung maupun tidak langsung. Ya, kegiatan langsung ini pelayanan individu maupun pelayanan masyarakat. Ya, pelayanan individu ini contoh dalam membuat satu rencana kegiatan untuk eh, apa menyusun anggaran itu ya kesehatan ya untuk pembiayaan kesehatan. Jadi mulai dari sini kemudian individu melakukan temuan kasus pengobatan dengan kegiatan pengembangan. Kemudian kalau masyarakat itu intervensi lingkungan, perilaku, mobilisasi peran serta masyarakat dan kegiatan pengembangan. Ya. Yang tidak langsung itu monitoring, supervisi dan kegiatan pengembangan. Nah, kemudian melakukan rencana operasional. Ya, rencana operasional menyusun daftar kegiatan, menyusun output dan menetapkan lokasi. Kemudian menetapkan jadwal pelaksanakan dan penanggung jawab ya pelaksana. Ya. Jadi bagaimana kita membuat satu kegiatan pelayanan itu mengacu pada proses ini sebelum melakukan pembiayaan. Oke, kemudian masuk ke perhitungan biaya, ya costingnya. Costingnya gimana? Ya, jadi ada beberapa mekanisme dalam membuat costing. Ada traditional costing ini sebagaimana kita mencatat pencatatan pemasukan dan pengeluaran, ya seperti itu. Kemudian activity based costing itu berdasarkan eh, aktivitas yang dilakukan ya yang menimbulkan biaya itu ini ada ininya sendiri jadi kayak seperti orang itu melakukan misalkan dia melakukan apa kegiatan ya pemeriksaan kesehatan di satu wilayah gitu ya itu kira-kira dihitung semua itu biayanya mulai dari dia di tempat itu melakukan apa, sampai berapa lama waktunya, sampai berapa besar kebutuhan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan itu semua dicatat itu ya. Jadi semua rangkaian proses dalam melakukan aktivitas itu dicatat sampai pada timbulnya suatu biaya. Jadi caranya gimana perhitungan costing itu? Satu, mengidentifikasi jenis inputannya semua ya, tenaga, obat, alat ya dan proses perencanaan tadi. Kemudian jumlah dan volume dari setiap input. Berapa jumlah anunya, ya inputnya ya, dibutuhkan tenaganya, obatnya ya. Ya, kemudian estimasi biaya satuan ya per input ya. Kemudian menghitung nilai total biaya dari setiap kegiatan. Ya. Nah, ini juga ya setelah itu melakukan konversi ini. Ya, ini kemudian ya,
ini sesuai dengan Permendagri ya. Ya, kalau kita melihat di proses eh, input pembiayaan secara nasional ya menurut peraturan pemerintah seperti ini. Kemudian integrasi anggaran dengan apakah ada disebut yang bisa diingat dengan kegiatan yang berbeda ya. Kemudian identifikasi sumber pembiayaannya untuk setiap inputan tadi. Jadi artinya nanti dalam proses costing itu ya kita menginput keperkiraan terkait dengan kebutuhannya ya input yang dibutuhkan yang diperlukan itu apa kemudian menghitung berapa banyaknya ya kemudian menghitung satuan unitnya kosnya per kegiatan itu ya contohnya kalau kita melakukan vaksin itu ya kita melakukan vaksin itu butuhnya apa ya dari mulai SDM-nya terus alkes habis pakainya ya kemudian ya kemudian dibutuhkan berapa banyak ya yang diperlukan untuk melakukan satu kegiatan itu ya ya kan untuk melayani berapa pasien ya seperti itu berapa orang yang mau divaksin itu dihitung berapa jumlahnya ya orangnya nah itu disesuaikan dengan berapa kebutuhan SDM-nya maupun obat alkesnya ya alat kesehatannya semua diinput. Nah, dari situ kemudian dihitung berapa satuan biayanya ya per kegiatan itu. Ya, jadi kalau satuan kegiatan itu kan mencakup yang biaya yang habis pakai tadi ya, variabel cost-nya atau fixed cost-nya itu berkaitan dengan mungkin itu berkaitan dengan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan apa aja itu terus SDM-nya ya. SDM-nya itu kan ngitung nanti terkait dengan tenaganya itu berapa sih biaya per tenaga untuk melakukan itu. Nah, per satuan itu dihitung per satu kali injeks vaksin itu biayanya berapa. Itu, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, untuk actually base costing juga begitu. Ya, seperti itu. Nanti dihitung berapa biaya ya yang melekat pada satu kali tindakan itu. Itu activity based costing. Kira-kira begini, teman-teman paham nggak yang tentang costing pembiayaan itu menghitungnya? Dengan penjelasan ini paham nggak? Misal nih ya, Anda melakukan pemeriksaan eh, di puskesmas misalnya nantinya. Anda melakukan pemeriksaan pasien di puskesmas. Ya, untuk melakukan satu kali pemeriksaan itu di puskesmas itu dihitung biaya pemeriksaannya itu berapa dibutuhkan untuk satu kali pasien pemeriksaan. Bisa bisa ngitung nggak itu? Halo, Sih, masih belum. halo. Ini semakin hilang nih pesertanya. Halo, Oh, Ini itu. dokter, i kok pesertanya semakin berkurang? Halo, Oke, dokter. Jadi sebentar jelas Dok. ya? Nanti. Suara saya jelas. jelas dokter. Dokter. Dokter, Coba sekarang Anda ah, ngerti nggak terkait ini biaya persatuan itu? Coba paham nggak kira-kira? Oh, saya masih belum, dok. Hmm? Belum ya? Oke, dok. Masih belum. Kalau ketika Anda menghitung biaya yang dibutuhkan untuk satu kali kegiatan, misalkan Anda melakukan pemeriksaan pasien, itu dengan penjelasan saya tadi, saya nggak menggambarkan. Halo? izin dokter, mungkin saya izin mencoba dokter. Ya,
untuk satu kali kegiatan dalam pemeriksaan pasien mungkin dari biaya pemeriksaan dari jasa dokternya, terus untuk obat-obatan dan juga mungkin alat yang digunakan mungkin untuk alat sekali pakai kalau misalkan dia perlu tes kolesterol ataupun yang lainnya seperti itu dokter. Cuma itu aja. Sepaham saya seperti itu dokter. Yuk, yang lain. Ada pendapat lain? Yuk. Eh, mungkin juga dihitung terkait pemeriksaan penunjang dari pasien tersebut juga dok. Kalau memang pasien itu diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang, itu biayanya itu berapa juga bisa dimasukkan. Ya. Jadi yang Anda sampaikan itu masih dalam kategori biaya yang langsung ya, biaya variabel cost atau biaya langsung ya yang dikeluarkan untuk pelayanan ya. Jadi seperti tadi kalau ada alat habis pakai, ada obat, ada jasa dokter ya, ada perusahaan penunjang itu kan langsung yang kelihatan atau yang langsung kelihatan dibebankan ke pasien. Itu biaya. Tapi yang tidak langsung itu seringkali tidak kita hitung, tidak di luar pengamatan kita. Itu apa contohnya yang tidak langsung? Registrasi mungkin dokter, Hah? biaya administrasi untuk registrasinya. Administrasi itu apa maksudnya? Regis, Untuk unit cost registrasi, ini kita ngitung unit cost ya persatuan tadi. Administrasi itu apa? Untuk apa administrasi itu? registrasi dokter untuk pendaftaran pasien. Loh, ya itu kan biasanya dikenakan registrasi. Tapi itu dari mana registrasi itu? Kan tadi biaya langsung kan jelas tuh. Oh, no biaya obat sekian, ada biaya pemeriksaan lab sekian, ya toh, penunjang. Ya, biaya langsung obat, alkesnya habisnya sekian, ya. Penunjang lab itu kan ada reagennya, ada alkesnya, ada. Ya. Sekarang saya itu yang terus jasa dokternya kan memang dikenakan jasa dokter berapa. Kalau administrasi itu masuk apa? Langsung apa tidak langsung? Jadi gini, teman-teman harus berpikir biaya itu adalah sumber daya yang kita keluarkan, ya, sumber daya. Tadi kan ada input ya. Input yang kita keluarkan itu dihitung semua. Tahu ya? Inputnya itu apa saja. Di situ harus di apa perhatikan ya, harus diperhatikan. Input itu sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aktivitas tadi. Ya, agar aktivitas itu bisa berjalan. Ya, agar aktivitas itu bisa berjalan. Contohnya pemeriksaan kesehatan tadi. Untuk pemeriksaan itu butuh apa di situ? Gitu kan? Anda melakukan pemeriksaan itu butuh apa saja? Anda butuh ruangan. Ya, berarti ada ruangan di situ. Ya, Anda butuh tempat tidur, ada tempat tidur di situ. Ya, Anda butuh stetoskop, ada stetoskop di situ. Anda butuh apa lagi? Air misalkan untuk ya, itu air itu masuk di situ. Itulah. Jadi itu semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas itu dihitung. Ya, listrik, air, gedung, terus alat-alat medis yang dipakai untuk itu. Ya, terus ada tadi ngomong jasa medis. Gaji karyawan itu ya dihitung masuk situ. Karena Anda bekerja kan nggak bisa sendiri. Anda membutuhkan orang lain itu ada gaji karyawan di situ. Paham ya? Oke. Iya Ini kan. paham. Hah? Nah, itu maksudnya terkait activity based costing itu pembiayaan itu menyangkut itu semuanya. Jadi sumber daya yang ada itu semua dihitung. Ya. Baik. Bagaimana menghitung satuannya?
Jadi biaya persatuannya itu ya banyak unit cost itu namanya. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau tadi sudah bisa dihitung per pasien untuk biaya obat sekian itu bisa per pasien muncul. Tapi bagaimana dengan biaya-biaya yang tadi yang saya sampaikan untuk menghitung per cost-nya, per unitnya, unit cost-nya. Seperti listrik, air, bed, tempat tidur, stetoskop. Itu ya apa cara ngitungnya per pasien? Oh my god. Halo? Ah, Gimana? bingung guys, bingung guys. Halo? Bisa? Bisa enggak? Halo? Oke, dokter. Gimana? Masih belum Nah, bisa. ini tolong di anu ya, dipahami tadi ya. Ini kelihatan ya? Screen saya kelihatan deh. Terlihat dok. Kelihatan dokter. Oke, ini ya, coba diperhatikan lagi nih saya. Ini menghitungkan biaya biaya ini ya, costing. Ini coba ya, dicermati satu ya, semua sumber daya individu jenis input itu ya. Ya, ini kemudian jumlah volume dari setiap input ya itu. Di sini ya. Estimasi biaya satuan unit per input, kemudian hitung nilai total biaya dari setiap kegiatan. Jadi caranya gimana itu? Berarti kita itu menghitung semua ya. Untuk yang tadi biaya yang tidak langsung tadi ya. Biaya langsung itu yang tadi yang terkait itu kan jasa itu kan ada biaya per pasien kan bisa langsung itu tahu biayanya. Nah, untuk menghitung total biaya, ya, total biaya ini dari setiap kegiatan itu semuanya dimasukkan. Ya, halo, itu dimasukkan. Jadi misalkan begini, untuk pemeriksaan kesehatan, Anda misalkan satu pemeriksaan kesehatan itu dihitung. Jadi itu sumber daya yang ada di situ itu semua dihitung, ya, listrik, air, ya, nggak butuh air itu, tenaga karyawannya. Ya, terus alat-alatnya yang dibutuhkan itu dihitung supaya itu masuk di situ. Itu ya. Jadi misalkan gaji karyawan itu dihitung berapa, ya, listriknya apa, terus alat medisnya itu berapa nilainya. Itu dikumpulkan itu jadi total cost, total biaya. Itu ya. Nah, setelah itu dikumpulkan total biaya, nah dibagi dengan apa? Mungkin biaya pekerjanya mungkin. Oh, enggak. Biaya pekerja masuk tapi unit cost biaya pasien pemeriksaan per pasien itu Enggak pernah. coba dipikir. Tolong Duh, jam ngelek.
mungkin biaya variabel kayak listrik, air gitu, dokter. Ya, aku sih ngajar online ya. Saya nggak sih. Oh, sih, apa sih? Tak tutup nosis lah. Hmm. Ya lah. Dibagi dengan apa, Dek? Mungkin Halo? variabel seperti air, listrik dari sananya. Tuh. Enggak, dengarkan saya. Itu semuanya, itu kan masuk total cost, total biaya. Nah, kalau kita kepingin tahu total biaya, itu kan sudah masuk listrik, air. Iya toh? Halo? Iya dokter. Nah, itu kan sudah masuk. Nah, total biaya itu supaya bisa diketahui per satuan unit itu dibagi dengan apa? Ini jumlah unitnya, Dok. Jumlah unit itu apa Mas? Unit cost-nya itu yang dimaksud unit cost itu pemeriksaan pasien, pemeriksaan. Satu pasien itu biayanya berapa per kali pemeriksaan gitu loh Mas. Berarti kita ngitung total biaya tadi dibagi dengan apa? Paham nggak ya maksudnya? Paham nggak? Jadi untuk mengetahui unit cost itu total cost biaya itu dibagi dengan jumlah pasiennya, jumlah pemeriksaannya, itu ya. Halo, Iya dokter. Oke, dokter. paham ya? Maksudnya kalau kita ngomong satuan unit itu berarti total biaya yang kita keluarkan ya tadi ya inputnya apa aja yang dibutuhkan dengan besarnya biaya tadi itu dijumlah total terus dibagi dengan jumlah pemeriksaannya gitu loh ya selama kita belum punya pasien misalnya ya belum tahu berapa jumlah pasiennya itu kira-kira aja enggak apa-apa ya diperkirakan misalkan kita punya estimasi kira-kira pasiennya ada berapa ya anggaplah pasiennya 100 berarti totalnya itu 1 juta pasiennya 100 berarti pasien biro. Hmm? Berapa? Pasiennya 100. Berapa? 100 Per juta. pasiennya berapa? Hah? Hah? Loh, ya pematematika ya. Hah? 10, Tolong dokter. 10.000. Ya, jadi itu yang masuk biaya satuan itu estimasinya itu kira-kira per pasien itu 10.000 untuk pemeriksaan. Itu loh. Paham ya? Ya, Paham, Dok. paham. Halo? Iya. Oke, 10.000. Nah, 10.000 itu ada biaya yang tidak langsung tadi. Nah, nanti ditambah dengan biaya langsung, misalkan pemeriksaan ini pemeriksaan toh ya. Oke, misalnya dari pemeriksaan itu ada tambahan lain-lain. Nah, dimasukkan tambahan lain-lain itu. Ya, misalkan perlu perlu lab, perlu obat, ya, itu dimasukkan di situ. Jadilah itu terkait dengan biaya pasiennya, ya. Jadi biaya pasiennya itu segitu. Itu ya. Baik, mungkin itu yang terkait dengan costing ya, activity based costing tadi yang saya sampaikan terkait eh, berapa ya kegiatan itu nanti bisa dihitung berapa nilainya per unit. Nah, ini seperti ini kan ada juga ini ya. Biaya tenaga kerja, biaya peralatan ya, ini juga model terkait dengan activity based costing tadi ya. Biaya pemeliharaan, biaya barang habis pakai yang diperlukan untuk penyediaan program ya. Kemudian langkah kedua biaya tidak langsung
yang tadinya bilang ya, ya dilakukan pengguna program seperti biaya transportasi dan waktu tunggu, ya, dan analisis program, ya ini sudah. Nah, setelah itu activity based costingnya, ya, dan budgetingnya. Pokoknya dihitung biaya per unit dari total yang saya sampaikan, ya. Jadi seperti itu. Baik, kemudian penganggaran, ya. Penganggaran yang baik, ya, budgeting. Setelah kita menghitung biaya, kemudian kita tahu berapa nilai angkanya per unit, maka kita membuat satu rencana anggaran. Anggaran ini yang baik adalah anggaran yang bisa menjangkau untuk semua program, ya. Kemudian kebutuhan anggaran ditetapkan secara bottom up. Jadi kalau kita membuat rencana anggaran, itu harus melihat pada kebutuhan dari eh, apa itu bawah, ya, bottom up. Jadi dari usernya, penggunanya. Kemudian seimbang antara unit penunjang dan unit layanan, ya. Jadi ada keseimbangan, penganggaran itu harus mencakup unit penunjang dan unit layanan, ya. Terus kemudian seimbangan antara anggaran investasi dan operasional atau pemeliharaan. Ya, ini intinya budgeting seperti itu. Nanti kita membuat budgeting apapun itu, ini harus bisa mengcover ini semuanya, ya, kepentingan ini. Jadi bisa mencakup semua program itu, ya, bisa kita, ya, kerjakan, ya, program, ya, baik program tadi, ya, untuk perseorangan maupun untuk kebutuhan masyarakat, baik preventif, promotif, rehabilitatif, kuratif, ya, program itu masuk, ya. Kemudian secara bottom up itu dari bawah, gitu, ya. Terus adanya keseimbangan antara unit penunjang dan unit layanan. Jadi tidak timpang. Tuh. Baik, selanjut aja ini. Ya, sistem penganggaran seperti ini, ya. Jadi ini harus melihatkan manajemen ini beberapa negara untuk membuat satu proses penganggaran, ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan lah, ya, kurang lebih ini kalau manajemen finansial, manajemen publik ini menyangkut pada negara-negara yang memerlukan bantuan donor ini, ya, untuk bantuan donor anggaran, ya, donor anggaran untuk kebijakan nasional, kesehatan nasionalnya. Ini seperti di negara Afrika, ya, Tanzania, Zambia, ini proses sistem penganggarannya itu seperti ini, ya. Ya, jadi ada desain kebijakan, ya, kemudian ada proses penganggaran, ada penyusunan anggaran oleh badan legislatif, terus penggunaan anggaran juga dilakukan satu audit, ya. Ya, seperti negara-negara berkembang juga begini, ya, pencatatan transaksi dan audit eksternal. Jadi ada audit internal maupun audit eksternal. Dan ini semuanya melalui persetujuan terkait dengan badan legislatif. Ya, seperti itu. Ada yang model ini tadi apa? Medium term, ya. Ada yang modelnya itu pakai tahapan-tahapan gini, ya. Pakai jangka tengah, jangka menengah, ya. Pembelanjaannya itu pakai model 2 tahunan atau 3 tahunan atau 4 tahunan, ya, atau 5 tahunan, ya. Jadi ada itu tahap-tahap yang seperti ini itu untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Ini beberapa negara, ya. Jadi ada dari Jerman, Australia, Spanyol, ya. Jadi mereka membuat tahap 1 itu ada kerangka kerja makro, ya. Kemudian mengidentifikasi sektor prioritas, kemudian pengembangan pengeluaran sektoral, alokasi sumber daya sektor, ya, proses perjuangan anggaran eksekutif dan legislatif. Jadi prosesnya tahapnya itu apa, ya? Jadi prosesnya itu berkelanjutan, gitu, ya. Ini berbasis kinerja, anggaran berbasis kinerja ini pada Australia, Belanda, Swedia, Amerika, dan Inggris, ya. Jadi bagaimana memadukan, ya, terkait anggaran itu mengacu pada kinerjanya, ya.
kinerjanya. Jadi kalau kita membuat satu anggaran ya, kalau kita berdasarkan apa indikator-indikator kinerjanya ya, itu di sini ya. Jadi ada pencapaian terkait dengan eh, apa kinerja yang diinginkan sehingga kinerja itu harus ditopang dengan nanti anggaran ya. Menghasilkan satu anggaran ya, baik itu terkait dengan ini ya, kalau kinerja ini kan semua aspek ya, aspek itu bagaimana ada keseimbangan terkait biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan produktivitas ya, akhirnya mendapatkan penghasilan maupun efisiensi terhadap anggaran. Jadi anggaran itu mengacu pada efisiensi dan efektivitas ya. Jadi berdasarkan apa pola eh, kinerjanya ya, kinerja pola kinerjanya itu apa yang dikerjakan oleh ya bagiannya masing-masing ya. Itu ada indikatornya nanti. Baik, strateginya pembiayaan kesehatan ini agar pembiayaan kesehatan itu bisa memenuhi semua kebutuhan ya, ada kecukupan kesinambungan pembiayaan kesehatan pada tingkat pusat dan daerah ya. Jadi mobilisasi sumber biaya baik sumber tradisional maupun non tradisional ya, kesinambungan fiskal dalam anggaran kesehatan dan peningkatan kolaborasi intersektoral untuk mendukung pembiayaan kesehatan ya. Jadi pembiayaan kesehatan itu harus bisa menyeimbangkan antara pusat dan daerah ya. Baik itu pembiayaan baik sumber tradisional maupun non tradisional. Jadi pusat dan daerah maupun ya hal-hal yang menyangkut ya pendanaan dari mana sumbernya itu bisa dimobilisasi ya. Dan kemudian antar sektoral itu sudah saling mendukung ya. Jadi agar pembiayaan kesehatan itu bisa berjalan dengan baik. Terus pengurangan pembiayaan kesehatan dengan pembiayaan off pocket ya. Mendatangkan pembiayaan mendapatkan pelajaran keluarga miskin ya. Promosi pemerataan kesehatan. Jadi ini mengurangi out of pocket itu dengan jaminan kesehatan nasional itu biaya yang dikeluarkan oleh per orang itu jadi semakin kecil ya. Jadi semakin banyak masyarakat itu yang di cover oleh asuransi sosial ya, universal coverage ini ya. UHC, universal health coverage ya, penguatan jaminan kesehatan miskin dan rentan. Ini yang harus dipeningkatkan dan terakhir adalah peningkatan efektif biaya kesehatan. Jadi sesuai dengan tujuan nasional, pembiayaan kesehatan ditemukan dalam anggaran operasional dan rencana pembiayaan tadi, kapasitas manajemen perencanaan anggaran dan pemberian pelayanan kesehatan dan pengembangan best practice. Jadi untuk pembiayaan kesehatan ya, karena kita tadi melihat bagaimana pembiayaan kesehatan itu bisa mengcover semua jenis pelayanan masyarakat tanpa membedakan ya dengan ekuitas yang tinggi. Semua program tercakup, tapi tidak sampai ada pemborosan ya pembiayaan sehingga mengurangi anggaran itu bisa diberikan kepada semua sektor gitu ya, semua program kesehatan itu maksudnya ya. Jadi antara efisiensi dan efektivitas ini menyangkut pada bagaimana kita menggunakan anggaran itu ya secara tepat guna ya dengan hasil yang tepat guna dengan biaya yang sekecil-kecilnya ya. Itu yang dimaksud dengan efisiensi dan efektivitas. Baik, itu mungkin apa yang saya sampaikan tentang pembiayaan kesehatan ya. Barangkali cukup luas sebenarnya cakupannya, cuman paling tidak kita sudah memahami bagaimana konsep pembiayaan kesehatan ya, baik nasional maupun internasional ya. Karena kebijakan kesehatan ini intinya itu harus bisa menjamin masyarakat itu agar masyarakat itu terpenuhi semua ya kebutuhan kesehatannya ya, kebutuhan dasar kesehatannya. Karena itu sudah amanah ya, amanah dari undang-undang ya. Baik itu juga menciptakan satu sistem pelayanan yang berkeadilan ya. Baik, itu mungkin bisa ada pertanyaan saya persilakan supaya bisa lebih oh, bisa memahami terkait dengan konsep pembiayaan kesehatan ini. Silakan. Kok apa ya? Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada dokter dari kami. Ya, belum ada dokter. Kira-kira masih bingung apa enggak ini? Sudah jelas? Bisa dipahami? Iyalah, Mas. Kenapa ada jaminan kesehatan? Harapannya apa jaminan kesehatan kesehatan nasional JKN ini? Kenapa Ya, nggak cukup? Kan dulu itu gimana? Dulu kan cuma ada Askes ya, ada kalau dulu kan Askes, Asabri ya. Kok tiba-tiba kalau Anda tahu undang-undang kita 2000 tentang sistem jaminan sosial nasional itu undang-undangnya itu nomor 40 tahun 2004. Tapi kita melaksanakan asuransi kesehatan sosial ini baru secara menyeluruh ya melalui BPJS itu baru 2014. Ya. Dan sekarang itu sudah usia 10 tahun, 2024. Namun eh, pembiayaan kesehatan itu dirasakan masih belum bisa memenuhi harapan semua masyarakat. Menurut Anda gimana? Korek. Halo? Ada pertanyaan? Oke, dokter, sepertinya cukup. Gile. Kalau seperti yang saya bilang tadi kan gimana? Kalau realisasinya di Indonesia itu tentang asuransi kesehatan ya salah satunya tadi yang saya sampaikan bahwa semua masyarakat itu wajib kan mengikuti asuransi kesehatan ya BPJS. Kalau dari faktanya gimana? Gak ro aku fakta ada dok. Bisa menggambarkan nggak Anda? Nggak bisa ya? Nggak ada gambaran. Baik. Halo? Itu bener. Ya, sepertinya belum dokter. Hah? Gimana? Sepertinya belum dokter. Belum punya gambaran ya? Apa bedanya asuransi sosial sama asuransi komersial? Izin jawab dokter. Ya, Kalau yang seperti tadi itu, kalau yang asuransi komersial itu dia kayak banyak ditanggung dari asuransi swasta dokter, dan juga kalau komersial itu ada beberapa negara seperti negara Inggris itu dia kemungkinan peluang gagalnya itu tinggi. Kalau yang sosial itu prinsipnya tuh gotong royong. Jadi para pe- pemberi iuran pemberi upah itu membayar iuran premi ke asuransi. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk masyarakat penerima bantuan iuran seperti itu. mana maksudnya? Iya, iya. Dari sisi dari sisi pesertanya atau ya asuransi sosial sama komersial itu apa? Dari sisi peserta atau yang dijamin?
Gotong royong ya. Gotong royong gimana tadi? Kalau gotong royong itu saling membantu dokter. Jadi yang Eh? saling membantu dok. Jadi yang pemberi upah PBU itu dapat jaminan seperti asuransi sosial seperti itu dok. Ya, ya. Kalau gotong royong, kalau asuransi sosial itu dia tidak melihat ini ya, dia tidak melihat sehat dan sakit saja, ya toh. Tapi dia juga kalau asuransi sosial itu ya tua muda, kayak miskin semua golongan ya. Kalau kalau komersial itu sehat dan sakit tok yang dilihat. Ya, jadi orang sehat, orang sakit itu yang sehat membantu yang sakit. Kan prinsipnya gitu memang gotong royong. Cuma gotong royongnya berdasarkan eh, golongan itu lebih luas sosial ya. Kalau komersial itu lebih ke ya konsep sehat dan sakit saja. Itu ya. Gitu. Iya, dokter. Ya sudah. Baik, itu dulu ya. Karena sudah maghrib ya. Kita akhiri ya. Iya, baik, dokter. Baik. Makasih. Nanti dibaca-baca lagi ya. Untuk biaya kesehatan, ya, saya tak share tadi nanti bisa diskusi. Di luar ini monggo kita bisa diskusi tentang pembiayaan kesehatan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Ya, ya. Loh, Chin lift. Stop share.